selamat beribadah. Kita mau bersuka cita karena hari ini adalah hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit di atas kayu salib. Dan saatnya kita mau sambut kebangkitan Tuhan Yesus dengan semangat, dengan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Karena kita tahu bahwa kubur sudah kuasa membuktikan Dia hidup. Amin. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Pada hidup, ada hari Yesus, sebab Dia hidup. Bunga gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Bunga gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Bunga gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu karena suatu anugerah dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau membuka ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap ibadah kami, setiap penyembahan kami, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Roh-Mu turun atas hidup kami, dalam keluarga kami, dalam perkumpulan kami Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus semangat karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita di kayu salib, dan Dia sudah bangkit di hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita angkat satu pujian, Penyelamatku. Inilah
diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa salibnya itu sangat berharga buat kita. Pengorbanannya Tuhan Yesus itu sangat berharga buat kita. Kita mau angkat satu pujian karena salib. kuasa-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman, dan kami siap menerima firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Dalam kebaktian Paskah hari ini, kita akan membahas sebuah tema, kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya.
Dalam nama Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, situasi COVID-19 sangat tidak diduga dan mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Mulai dari bisnis, hubungan sosial, masalah sekolah, bahkan juga kesehatan, apalagi termasuk kehidupan beragama. COVID-19 dapat menelan korban dari semua kalangan, mulai dari kepala negara sampai rakyat biasa, dari orang kaya sampai orang miskin, dari yang sangat terpelajar sampai yang tidak terpelajar. Namun COVID-19 telah memaksa kita untuk melakukan semua kegiatan di rumah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, berolahraga di rumah, kebaktian di rumah juga. Puji Tuhan. Gereja hadir di tiap-tiap rumah jemaat. Dalam suasana seperti ini kita melaksanakan kebaktian Paskah, di mana Allah membebaskan bangsa Israel dari kerja paksa di Mesir dan membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Melalui kepemimpinan Musa, bangsa Israel itu berhasil keluar dari Mesir. Menjelang Paskah, Allah meminta bangsa Israel untuk tinggal di dalam rumah, beraktivitas di dalam rumah, tidak keluar rumah. Kalau tidak, mereka akan binasa. Tidak jauh berbeda dengan situasi COVID-19 saat ini. Kita diminta tinggal di rumah. Kalau tidak, kalau kita keluar, kita bisa terjangkit, atau mungkin karena kita tidak tahu kita menjangkitkan kepada orang lain. Saat ini kita juga merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut dan membawa kita pada kemenangan sejati atas kuasa dosa dan maut. Dalam kebaktian Paskah seperti ini, kita lakukan secara online menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan beriman kita pada Yesus Kristus. Situasi ini juga mengajak kita untuk mengevaluasi bagaimana kualitas bangunan kekristenan kita, untuk memastikan bahwa iman kita kuat, kokoh, dan tidak tergoncangkan oleh situasi COVID-19. Kita akan menjadi kokoh dan tidak dapat terkalahkan dengan goncangan apapun karena iman kita pada Yesus Kristus sangat kuat dan kokoh. Coba bayangkan kalau kita punya iman yang lemah. Datang masalah sedikit merengek, mengalah, dan akhirnya pasrah, tidak mau berjuang. Dalam Filipi 3 ayat 10-11 Paulus menulis, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Paulus menekankan bahwa hal yang terpenting di dalam kehidupannya bagaimana dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Paulus ingin mengenal lebih dalam tentang hal ini. Dan juga dia ingin membangun persekutuan yang dalam. Persekutuan yang dalam dengan Kristus lewat penderitaannya. Kadang-kadang kita suka membangun persekutuan bersahabat dengan orang-orang jikalau mereka sedang senang, bersukacita, ada uang, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu uang sudah mulai sedikit, apalagi menderita, miskin, mana ada orang mau datang dan bersahabat dengan kita. Tetapi Paulus justru mengambil ini satu kesempatan yang luar biasa. Di saat Yesus menderita, apa yang menyebabkan dia menderita? Mengapa dia mengambil jalan itu? Paulus ingin mengenalnya lebih jauh. Bahkan Paulus juga ingin serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, agar dosa-dosanya mati
bersama dengan kematian Kristus, supaya akhirnya dia mengalami kebangkitan. Satu hidup yang baru, suatu suasana yang baru, suatu semangat yang baru, karena dia bangkit menjadi baru. Semangat yang baru menyebabkan dia melakukan segala sesuatu dengan baru, dengan perspektif yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam tema ini. Apakah kuasa kebangkitan Kristus itu? Hal-hal yang kita alami dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Pertama, apakah kuasa kebangkitan Kristus itu? Ini mungkin yang sering ditanya oleh banyak orang. Apa sih kuasa kebangkitan Kristus itu? Sebenarnya kuasa kebangkitan Kristus itu dapat kita pahami sebagai sebuah kekuatan yang amat besar dan supranatural yang menjadi penyebab kebangkitan Kristus. Ini melawan hukum alam. Jarang atau mungkin tidak pernah terdengar orang mati kemudian bangkit. Tetapi Yesus bangkit dari kematiannya. Siapa yang menyebabkan Kristus bangkit dari kematian? Ada suatu kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan manapun dalam dunia ini, karena sumber kekuatan kuasa itu punya otoritas penuh atas alam semesta ini, termasuk kita semua yang ada di dalamnya. Ialah Allah. Dalam otoritas Allah, kebangkitan Kristus itu dimanifestasikan dalam hidup beriman kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kalau Allah menjadi sumber dari kekuatan untuk kuasa kebangkitan Kristus, maka mari kita mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam lewat Kristus. Pertanyaannya, apa pengaruh kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup bangunan iman kekristenan kita? Ada beberapa hal. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia hidup. Dalam Matius 28 ayat 6 mengatakan bahwa ia telah bangkit. Waktu perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus pagi-pagi betul, mereka berjumpa dengan malaikat dan malaikat Tuhan berkata, ia telah bangkit. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus hidup. Kita puji Tuhan karena kita menyembah kepada Yesus yang hidup. Yesus yang tidak mati. Yesus yang hidup dapat hidup di dalam diri kita dan dapat bersama-sama dengan kita menghadapi semua tantangan kehidupan kita, dan pada akhirnya melalui Dia atau bersama dengan Dia kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan kita akan mengalami kemenangan gilang gemilang karena Yesus ada bersama-sama dengan kita, hidup bersama kita. Puji Tuhan. Kita menyembah Yesus yang hidup. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup banyak orang. Banyak kesaksian dalam Alkitab bagaimana pribadi-pribadi diubah oleh Tuhan. Yang pertama, Petrus misalnya. Dari seorang penakut, pengecut menjadi pemberani. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 17-21 menjelaskan bagaimana Petrus maksudnya mempertahankan apa yang harus disampaikan. Taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Dia beradu argumentasi dalam sidang itu. Betapa beraninya dia. Sebelumnya pada waktu Yesus diadili, dia takut sama pembantu yang mengatakan, engkau salah satu dari mereka. Sehingga akhirnya dia 3 kali menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Ini hal yang luar biasa. Petrus mengalami perubahan. Pribadi kedua yang kita ingin lihat ialah Paulus. Paulus
dari penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil yang tidak takut dianiaya oleh siapapun. Dalam Kisah 4 ayat 17 sampai dengan 21 menuliskan tentang hal ini. Bagaimana Paulus menjadi orang yang mengejar-ngejar umat Tuhan, supaya mereka yang percaya pada Kristus dijebloskan ke dalam penjara. Namun akhirnya pada waktu perjalanannya ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya dia bertobat datang kepada Tuhan. Lalu kemudian dia menjadi seorang pemberita Injil yang efektif, sangat efektif. Perubahan dari penganiaya menjadi siap dilayani oleh dianiaya oleh siapapun. Jemaat Tuhan, ada tokoh-tokoh gereja juga yang mengalami perubahan. Salah satunya adalah Agustinus, dari seorang pemabuk menjadi bapak gereja. Bapaknya adalah seorang pemabuk. Tidak heran kemudian anaknya menjadi pemabuk. Dan kemudian setiap pagi mamanya berdoa agar supaya Agustinus ini bertobat datang kepada Tuhan. Pada suatu pagi dia dengar mamanya berdoa dan menyebutkan namanya di dalam doa mamanya. Singkat cerita, Agustinus bertobat. Kemudian dia menjadi pemimpin gereja. Bahkan dia dikenal sebagai bapak gereja. Ada perubahan. Saya ingat dulu saya waktu belum bertobat menjalani kehidupan yang luar biasa. Saya pemabuk, saya suka berkelahi, dan macam-macam kegiatan kenakalan remaja pada waktu itu. Pada waktu saya masuk di perguruan tinggi, kemudian ada seorang kawan mengajak saya mengikuti sebuah acara yang diadakan di Manado. Dan dalam pertemuan itu saya bertobat menerima Kristus. Hidup saya mengalami perubahan total. Saya lebih suka belajar Alkitab, berdoa, bahkan menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Banyak waktu saya luangkan untuk ceritakan tentang Kristus sehingga ada banyak orang yang boleh bertobat datang pada Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Puji Tuhan. Sudah 34 tahun saya melayani Tuhan. Dan Tuhan terus memakai saya sampai sehabis-habisnya bagi kemuliaan-Nya. Kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup banyak orang. Kalau kita, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, mau datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengubah hidup. Kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita tidak mengalami perubahan, penyerahan hidup kita diragukan. Jangan-jangan hanya kamuflase, hanya bohong-bohong, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Alamilah perubahan hidup karena kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan menghadapi tantangan. Paulus menulis itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58. Yang pada intinya mengatakan bahwa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Untuk itu Paulus bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, apa tantangan yang sedang kita hadapi? Apa persoalan yang sedang kita hadapi? Pada waktu kita berbicara tentang Kristus, pada waktu kita mengalami kuasa Kristus dalam hidup kita, maka kita harus punya keyakinan bahwa kita akan mengalami kemenangan dari persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah bisnis, masalah kesehatan, masalah apa saja. Pada waktu kita taklukkan hidup kita di bawah kuasa kebangkitan Kristus, kita akan mengalami kemenangan karena Dia menjamin kemenangan kita. Yang berikut, kuasa kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa jeripaya yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58.
menjelaskan pada kita, menekankan pada kita bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Mungkin ada di antara kita yang mensupport hamba Tuhan, memberikan dana untuk proyek-proyek tertentu dari gereja, atau untuk membangun gereja dan lain sebagainya. Bahkan kita menyisihkan sedikit waktu untuk pelayanan, untuk melakukan kegiatan yang apa yang Tuhan mau, Tuhan taruh di hati kita. Seperti saya, ada keluarga-keluarga yang mendukung saya dengan dana mereka, sehingga saya bisa pergi dan melayani di mana saja Tuhan ingin saya layani. Ingat, jeripaya kita yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kebangkitan kita. Wow, ini hal yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 20 menekankan tentang hal ini. Saya ingin baca misalnya ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau Kristus sudah dibangkitkan berarti ada kebangkitan orang mati. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Suatu kepastian bahwa satu saat kita akan bangkit. Kalau saat itu sudah tiba. Kita tidak tahu kapan. Tetapi kalau saat itu tiba, kita akan bangkit karena Yesus telah menjadi yang sulung yang mengalami kebangkitan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan kita. Walaupun kita menderita, walaupun kita tertekan, walaupun kita dibully di mana-mana karena kita Kristen, kita tetap punya pengharapan. Satu saat kita akan bangkit apabila saat itu tiba. Dan kita akan memimpin bersama Kristus di sorga nanti. Haleluya, puji Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan Kristiani kita? Yang pertama, kita harus menjaga persekutuan sebagai murid Tuhan dan menanti janji Kristus. Dalam Yohanes 20 ayat 19 dan juga 20 menekankan tentang bahwa mereka murid-murid Tuhan sedang berkumpul. Lalu kemudian pada waktu itu Yesus hadir. Yesus datang. Kadang-kala mereka tergoda untuk pergi memancing ikan atau kembali kepada profesi mereka yang semula. Ada juga yang pergi meninggalkan kota. Tetapi kemudian dengan cara Tuhan utus mereka kembali bersekutu. Dan pada waktu mereka bersekutu, disitulah Tuhan hadir dan menjamah mereka. Yang kedua, harus menerima pengutusan dari Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita harus siap diutus. Pada waktu kita mengalami banyak hal dalam hidup kita, maka kita punya keyakinan yang teguh bahwa kita menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siap untuk diutus. Kita jangan hanya terima saja. Kita hanya menerima berkat, menerima sukacita, menerima keselamatan yang dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, kemenangan Dia lakukan di dalam hidup kita. Tetapi kemudian pada waktu Tuhan katakan, ayo kamu pergi, ceritakan tentang kasihku kepada orang lain, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita kemudian ngambek, atau kita kemudian diam, atau kita pura-pura diam, pura-pura tidak tahu, dan itu pekerjaan orang lain. Itu pemahaman yang salah. Karena semua orang percaya diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada siapapun yang mereka jumpai. Sudah pernah lakukan atau belum? Kalau belum, inilah waktunya. Alamilah kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga, menanti janji Kristus tentang Roh Kudus.
Yohanes 20 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Pada waktu dia berjumpa dengan murid-muridnya, dia katakan, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus belum dialami mereka. Karena waktu itu Roh Kudus belum datang. Atau masa kuasa Roh Kudus itu belum tiba. Karena pada waktu Yesus naik ke surga, kemudian terjadilah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dituangkan, Roh Kudus datang. Pada waktu itulah kemudian murid-murid mengalami kuasa yang amat dahsyat di dalam kehidupan mereka. Dan mereka pergi memberitakan kabar baik dengan berani. Itulah sebabnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang keempat, hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Atau hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan ayat 21 sangat jelas bagaimana kita dikehendaki supaya kita hidup penuh dengan roh. Dan orang yang dipenuhi dengan roh akan menunjukkan 3 hal. Yang pertama dikatakan bahwa mereka akan bermazmur, puji-pujian, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Yang kedua, mereka akan mengalami ucapan syukur dalam segala sesuatu. Dalam segala hal mereka tetap bersyukur. Tetapi yang ketiga, mereka rendah hati seorang terhadap yang lain. Hal ini hanya terjadi kalau orang itu hidup dipenuhi Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, setelah mendengar semua hal ini, apakah keputusan kita? Apakah kita mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita? Hiduplah dalam kuasa kebangkitan Kristus dari hari ke hari, agar kita mengalami hidup yang berkemenangan dalam menghadapi tantangan dunia. To God be the glory. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kami, yang mendorong kami untuk paham siapa Yesus dari kuasa kebangkitannya. Dan ternyata begitu dahsyat, luar biasa. Taruhlah hati kami, hidup kami di bawah kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga apa yang dia alami akan kami alami. Dan itu akan mendorong kami, memotivasi kami untuk hidup lebih baik, memiliki iman yang teguh, kokoh, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Tetapi kami hanya bergantung kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Tambariki. Biarlah Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, karena kami sangat terberkati oleh firman-Nya yang sangat menguatkan buat kami, Jemaat Cinta 78. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau
Haleluya, jemaat kita satu di dalam doa, kita bersyafaat bersama-sama. Tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan kemenangan karena Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam ibadah raya Minggu hari ini berkaitan dengan hari kemenangan, yaitu Paskah. Kami bersyukur, kami bersuka cita, karena kekuatan firman boleh memberikan kekuatan, ada kuasa kebangkitan yang boleh kami rasakan. Hamba bersyukur untuk setiap jemaat yang pagi hari ini telah mengikuti rangkaian ibadah Paskah di rumah masing-masing melalui ibadah online. Kami percaya semua jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu mendapat kuasa kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Ketika mereka berputus asa, maka mereka bangkit untuk terus bergairah mengiring Engkau Tuhan. Ketika kami putus asa, hilang harapan, maka kami mendapat kemenangan seiring dengan kemenangan Paskah yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing ketika kami sedang ada masalah dalam pekerjaan, sedang ada masalah dalam usaha, ketika usaha kami semakin hari semakin kurang baik karena kondisi COVID-19 ini. Bahkan penghasilan kami setiap bulan berkurang ataupun ada yang hilang ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya di balik kuasa kebangkitan Kristus ada kemenangan yang akan Tuhan beri dan mengubahkan kehidupan masing-masing jemaat. Jemaat kami yang sedang sakit, biarlah mereka disembuhkan oleh kuasa kebangkitan. Terima kasih Bapa, semua tim pelayan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah turunlah roh hikmat daripada Tuhan ketika pemerintah kami yang dari pusat sampai daerah akan mengambil kebijakan berkaitan dengan pencegahan virus COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap keluarga yang mengalami musibah COVID-19 ini. Mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarga, Tuhan juga memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa, kami berdoa sambil mengucap syukur, kami akan berpisah dari tempat ini, biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua, memberkati juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Joni Tambariki, biarlah Tuhan memberkati dia dalam segala usaha pelayanannya dan keluarganya diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang mengimani dan mengamini bahwa Yesus adalah sumber berkat hikmat dan pengetahuan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat Paskah. Kemenangan terjadi buat jemaat GBI El Shaddai pada hari ini. Salam Paskah. Amin.